Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcastnya Semap episode ke-22. Aku mau ngobrol sebuah narasi yang sangat famous dan udah biasa kita dengar. Kalau Islam itu agama pamungkas, agama syumul, agama yang sudah sempurna dan penyempurna bagi agama-agama sebelumnya. Kalau teman-teman tahu Yahweh atau Yahudi itu sangat duniawi, sementara Nasrani itu kadang sangat terlalu ukhrawi, sehingga para pemuka agamanya, para pasturnya itu tidak boleh menikah. Nah, dalam Islam itu balance. Jadi dalam Islam tuh masih bisa melakukan relasi hubungan selama itu dalam syariat yang sah. Makanya dalam Islam para pemuka agamanya bahkan semua umatnya itu diperbolehkan bersetubuh selama dalam ikatan yang sah, yaitu dalam bab pertikahan. Jadi sangat balance antara penyaluran hasrat biologis tapi dengan rules yang jelas, sehingga efeknya tidak ada sesuatu yang tidak baik. Islam ini agama yang semua sekali. Ini teman-teman, aku punya sebuah fakta menarik bahwa sekarang itu anak-anak remaja itu ada cenderung yang gegabah menikah, tapi juga ada yang takut dan parno menikah. Mungkin karena efek dari film atau melihat juga orang tuanya mungkin banyak hal yang tidak baik yang dipertontonkan sehingga masuk ke alam bawah sadar, sehingga pernikahan ini jadi sesuatu yang antara pengen banget dan gak mikirin resikonya, gagabah, atau yang takut sekali sehingga banyak sekali atau juga di luar negeri yang tidak memutuskan untuk tidak menikah karena banyak sekali ketakutan. Nah, aku saking bingungnya waktu itu pernah datang ke seorang guru namanya Kang Tony Lesmana, guru nulisku, dan dia bilang bahwa Zam, kayaknya kita itu disempurnakan oleh pasangan kita. Kalau aku sendiri dan aku mencari kemarifatan agak susah. Aku butuh partner dan aku disadarkan dan dilengkapi oleh pasangan, yaitu nanti istriku yang sah. Karena kita berdua akan saling melengkapi. Aku punya A, dia punya B, dan dia saling klop. Jadi pernikahan itu tidak hanya sebuah ritual, pernikahan tidak hanya sebatas hajat-hajatan saja. Pernikahan juga adalah sebuah jalan menuju ma'rifatullah, juga menuju ibadah. Dan kali ini saya bersama seorang guru, Dewan Guru Pondok Pesantren Darussalam. Beliau juga aktif di government di bidang munakahat. Jadi beliau sangat mumpuni sekali bab pernikahan, dan ini bisa jadi pencerahan nih buat teman-teman yang ragu, takut atau pengen nikah tapi juga kurang persiapan. Dan sudah bersama kita yaitu yang terhormat Bapak Haji Wahidin. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Bapak? Alhamdulillah. Ya, hari sejahtera sehat. Sejahtera. Amin amin. Aduh, ya. Atur nuhun, ini Bapak ini di sela kesibukannya selain ngajar di pondok pesantren, di SP3 juga banyak jadwalnya. Beliau juga fokus di kantor pernikahan ya, Pak, ya, di KUA juga. Jadi alhamdulillah beliau tiasa ngerasakan sumping ke potensi sama hatur nuhun, Pak. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, kalau ada waktu insyaallah saya bisa ikut bersharing-sharing lah. Terima kasih banyaknya. Beliau memang selalu mendampingi SMA Plus kapanpun dan dimanapun, hatur nuhun. Ya. Bapak ini boleh Bapak dari apa dulu, Pak? Ini mau dari perkenalan singkat dulu, terus tentang langsung boleh ke bab pernikahan teh saking pentingnya harus kumaha, terus mau dari mana dulu juga boleh, Pak. Mohon. Ya. Baik, ya, terima kasih Kang Jam-Jam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, terima kasih. Pertama kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah kesehatan ya, baik sehat jasmani rohani. Dalam istilah Arab itu sehat wal afiat ya. Jadi kalau kita mengatakan sehat, lanjutkan dengan wal afiat. Artinya sehat jasmani dan rohani. Dan mudah-mudahan senantiasa Allah membimbing kita, kemudian Allah memberikan keteguhan dan juga yang lainnya, terutama mendapatkan ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam semoga Allah senantiasa melimpahkan kepada baginda alam Nabi kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ya, kita dari mana dulu ya Kang Jam-Jam? Bebas, Pak, dari mungkin pentingnya pernikahan. Oke. Silakan. Baik. Yang pertama tentunya saya patut bersyukur dan terima kasih kepada Kang Jam-Jam dan kru yang memberikan kesempatan kepada saya pribadi, baik pribadi terus terang ataupun instansi, bisa
Kenapa? Karena saya bisa memberikan satu dalam istilah penyuluh itu adalah bimbingan dan penyuluhan, baik yang fokus kepada kaula muda ataupun ya mungkin kaula tua yang belum nikah gitu. Sebab ada gitu. Nah, berbicara tentang pertama kali barangkali perkenalkan saya ya. Mungkin sudah diperkenalkan sama Kang Jam-Jam ya. Nama saya tetap satu dari dulu, Wahidin. Satu ya Pak. Iya, satu. Ahad dari Wahid ya. Aktivitas memang keseharian di Pondok Pesantren Darussalam, tentunya baik saya sebagai khodimul ma'had dalam arti bagi tulab ya, sebagai membantu kegiatan kepesantrenan terutama dalam tataran kesantrian. Dan keseharian dinas di Kementerian Agama tentunya di penyuluh agama Islam selaku avantgarde ataupun ujung tombak ataupun ujung tembok Kang Jam-Jam gitu ya. Kenapa ujung tembok? Iya, ujung tembok artinya ya kalau tidak dibentengi dengan tembok ya bisa hancur gitu. Filosofinya Pak ya benar. Iya, ujung tombak pelindung. Tembok. Iya, pelindung. Oke. Yang pertama kita berbicara dulu tentang makna nikah ya. Makna nikah yang tentunya tidak akan terlepas dari makna cinta. Dalam bahasa Arab ya, dalam bahasa Arab bahwa nikah itu kan sesuatu yang sangat sakral dalam arti ikatan lahir batin. Nah, sekarang itu bahasa nikah memang sudah sedikit membias ke berbagai jalur, baik di lingkungan kepemerintahan ataupun di lingkungan anak muda. Jadi bahasa nikah itu memang harus bisa dan dimengerti oleh seluruhnya. Nah, memang dulu terkadang suka dibedakan antara nikah dan kawin Kang Jam-Jam ya. Kalau dulu suka iya. Dan itu pun suka diartikan macam-macam. Jadi kalau nikah mah sah, kalau kawin mah bisa bebas. Padahal tidak seperti itu. Nah, saya akan menyampaikan barangkali dari segi hukum ya, dari hukum Islam. Sebab hukum itu kan istilahnya dalam bahasa Arab itu bisa disebut dengan taghayyur ataupun aktif, dinamis. Kenapa demikian? Karena menyesuaikan dengan zaman. Dulu Imam Asy-Syafi'i pun demikian, ada yang disebut dengan kaul qadim dan juga ada yang disebut dengan kaul jadid. Nah, ini seiring dengan zaman yang sekarang beredar di kita ya. Dulu mungkin yang namanya medsos itu tidak seperti sekarang ya. Nah, sehingga aturan-aturan dalam hal pernikahan pun itu sekarang sedikit ada perubahan ya. Kalau arti nikah itu sama ya, ikatan lahir batin suami istri ya untuk mencapai tujuan. Pernikahan itu adalah tentunya untuk mewujudkan samawa, sakinah, mawaddah dan warahmah. Itu konsep Rasulullah dan dalam Al-Qur'an pun seperti itu. Itu tidak bisa diganggu gugat dalam bahasa ininya ya. Muqayyad ataupun jamin kalau dalam istilah syaraf ya Kang Jam. Nah, kemudian akan tetapi aturan main sekarang itu kan berbeda. Di antaranya sekarang misalkan bagi yang akan nikah itu dari segi usia. Nah, dulu laki-laki masih bisa 19 tahun, perempuan 16 tahun. Sekarang laki-laki dan perempuan sama dalam undang-undang pernikahan itu 21 tahun. Kenapa demikian? Ya inilah karena melihat dari berbagai fenomena yang ada di lapangan, ternyata ya bahwa dituntut untuk lebih tua, ya, lebih lama dalam pernikahan. Nah, kita kembali kepada bab nikah. Nikah itu adalah berarti kalau bahasa anak muda lah mungkin saya sudah tahu dan lebih tahu mungkin Kang Jam-Jam lebih paham tentang dunia cinta. Cinta itu kan dalam bahasa Arab mahabbah ya, mahabbah cinta. Dan cinta itu banyak arti ya. Banyak arti, ada yang mengartikan perasaan, ada yang diartikan buta dan lain sebagainya. Tapi yang jelas kalau kita bisa mengutip salah satu
satu bait qasidah al-burdah ya dalam yang dikarang oleh Imam Abdul Syairi di sana, bahwa cinta itu dia tidak akan menghiraukan orang lain gitu ya. Jadi dalam bahasa burdahnya itu anjing menggonggong kapilah berlalulah. Jadi tatkala dia mengerjakan sesuatu ya, misalkan dia berjalan di tempat yang sunyi atau gelap, kemudian ada orang yang mengatakan jangan pergi ke sana, jangan lewat sana, enggak, saya dengan orang yang saya cintai, itu kan berarti sudah mengikat. Tadi katakan Yunus sampaikan bahwa bahwa cinta itu tentunya ada interaksi dua orang. Itu tidak mungkin cinta itu oleh satu orang, betul. tapi harus ada interaksi. Nah, itu dari segi mungkin itu saya hanya sekedar mengeksplor saja. Nah, kemudian kembali kepada bab nikah. Nah, jadi itu dari usia. Jadi sekarang itu fenomena anak muda sekarang ya yang terjadi di lingkungan kantor urusan agama. Saya tidak akan sebutkan saya kerja di mana, bisa disusul. Sebab di sana banyak sekali accident before marriage gitu ya. Jadi kenapa sampai demikian? Ternyata ya itulah apa yang disampaikan Kang Jom tadi, melihat dari berbagai kejadian seperti itu. Kenapa? Karena kan ada sesuatu terjadi karena ada asbab. Betul. Gak mungkin terjadi sesuatu accident sebelum menikah kalau dia tidak melihat sesuatu ataupun misalkan merasakan sesuatu. Bisa sebagai ungkapan rasa cintanya dengan melakukan hubungan sebelum nikah, ataupun bisa saking untuk mengikat. Kenapa? Karena kalau misalkan tidak seperti itu nanti takut kepada orang lain, itu bisa saja. Ataupun memang karena dia sudah tidak peduli terhadap ajaran Islam, kan itu juga seperti itu. Maka disinilah peranan kita, terutama ya mungkin bimbingan dari orang tua tentunya, dan juga bimbingan dari pihak pihak lembaga baik di sekolah ataupun di pesantren, tentunya harus terus mengawasi. Memang kita tidak bisa lepas dari dunia medsos, dunia internet dan lain sebagainya, itu tidak akan kita bisa lepas. Akan tetapi barangkali kita hanya bisa mengawasi ya, mengawasi kemudian terus ikut masuk ke dalam dunia mereka ya. Sebab kalau Bapak Pengasuh mengatakan kalau kita ingin tahu tentang sesuatu maka masuklah kepada dunia mereka. Akan tapi kita tidak larut di dalamnya kan gitu. Tapi kita hanya sekedar untuk mengetahui sejauh mana mereka melakukan hal itu, ataupun apa yang akan mereka kerjakan kita bisa tahu dengan caranya kita masuk ke dunia mereka. Itu diantara pernah beliau mengatakan dulu, mungkin saya lupa lagi ya. Nah, kemudian itu dalam hal pernikahan. Kemudian masalah ini yang kedua, terkadang bahwa persepsi pernikahan itu juga disalahartikan, Kang Jam-Jam. Pak. Artinya begini, nikah itu kan ibadah. Nah, sebab dalam kitab Al-Wahyul Muhammadi karangan Muhammad Rashid Ridho, di sana ada al-amanah manusia. Jadi manusia itu memiliki dua amanah, dua tugas di dunia ini. Yang pertama ada al-amanah al-ibadah, yang kedua adalah al-amanah al-khilafah. Nah, artinya apa? Bahwa setiap perilaku dan tindakan kita itu harus bernilai ibadah. Nah, dan tentunya ibadah itu akan berdampak kepada pahala. Itu. Kenapa berdampak kepada pahala? Karena yang namanya ibadah itu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tentunya dia tidak melanggar terhadap aturan. Pasti itu dapat pahala. Makanya itu ibadah namanya. Nah, kalau yang tidak diperintahkan, apalagi bertolak belakang dengan tuntunan syariat, tentunya itu bukan ibadah dan tentunya juga akan mendapatkan azab, kan seperti itu. Nah, kalau kita ingin mendapatkan ibadah, bernilai ibadah, mendapatkan pahala dari pernikahan, tolong misalkan ya, satu kan yang dalam sakranya itu waktu nikah hanya dalam ucapannya saja sebetulnya. Kalau proses itu adalah al-adah al-muhakkamah dalam usul fikih. Jadi adat kebiasaan yang biasanya dijadikan hukum padang itu tidak. Itu hanya sebagai pelengkap
tadi kata Kang Jam itu sebagai pemanis lah gitu ya. Iya, iya. Jadi kalau nikah akan henteu aya hiburan, sigana henteu mantep gitu. Iya, iya. Padahal justru yang terpentingnya adalah dalam hal akadnya. Akadnya. Kan rukun nikah itu ada akad nikah yang terpenting, kemudian ada wali, ada 2 saksi. Itu yang paling penting adalah akad. Kalau tidak ada akad maka nggak jadi. Satu menit mengatakan akad maka halalah seluruh seluruh sesuatu yang tadinya diharamkan. Oke. Ya misalkan qabitu nikaha bimahril madhkuri, apa yang disampaikan oleh wali kita sebutkan lagi Kang Jam-Jam misalkan nanti Kang Jam-Jam akan seperti itu. Itulah di sanalah yang bernilai ibadah. Sedangkan yang ada istilah adat Sundanya ataupun adat apalah itu bukan ibadah tapi merupakan satu al-adah al-muhakkamah. Seandainya tidak bertentangan mudah-mudahan bisa jadi ibadah dan itu bisa jadi dakwah. Tapi kalau bertentangan tentunya itu akan menjadi musibah ataupun laknat. Nauzubillah. Ini menarik sekali Pak karena memang dari masyarakat justru yang jadi pertimbangan pertamanya itu dulu Pak, culture-nya dulu, hajat heula, panggung heula gitu. Sementara justru poin pentingnya ya yang penting-pentingnya yang tadi itu Pak ya, akadnya, saksinya itunya gitu. Betul sekali Pak. Iya. Lanjut Pak. Iya. Kemudian yang kedua Kang Jam-Jam ini ya. Masalah dalam hal akad dalam nikah ya. Itu biasanya ada yang mas kawin ya. Oke. Nah, mahar Pak ya. Mahar ya atau mas kawin. Nah, mahar itu kan dalam bahasa fikih itu namanya milkul intifa. Nah, ini suami istri karena pernikahan itu sangat kait dengan apa yang disebutkan milkul intifa adalah kepemilikan untuk dimanfaatkan. Nah, maksudnya begini. Seorang perempuan itu kan nilai seorang perempuan itu bisa dinilai dari mahar. Taruhlah dulu ada penyanyi dangdut si Lesti misalkan ya. Itu kan maharnya berapa Kang Jam Pak? Aduh aku 1 miliar itu kan. Oh ya 1 miliar Pak. Berarti nilai kehormatan seorang Lesti itu 1 miliar kan seperti itu. Itu namanya milkul intifa dalam bahasa fikih. Nah, maka saya ingin sampaikan kepada seluruh calon yang akan menikah ya Kang Jam-Jam. Itu tolonglah kenapa? Karena hargai perempuan. Jadi jangan sampai belum waktunya sudah dipakai. Berarti kan nilai perempuan tidak ada. Iya. Jadi tatkala mau memberikan mahar pun itu nggak ada apa-apanya. Iya, betul. Nggak ada rasa cinta, rasa itu kan karena sebatas lah merek saja. Itu nggak bisa begitu. Jadi di samping juga kekuatan hati, kekuatan cinta, kekuatan ibadah juga dia harus ditanamkan. Tapi tidak berarti semakin banyak maharnya dia nilainya tidak. Itu kan karena kemampuan dan pantasnya mungkin bagi seorang artis ya Kang Jam-Jam. Ya 1 miliar wajar. Kalau kita berapa dulu ya? Semua. Terkadang juga ada yang misalkan nikahnya tanggal 2 bulan 22 tahun 2022. Uangnya 2.222 perak bisa saja itu kan tergantung itu mah itu mah sebuah tergantung kepada si calon pengantin kan. Cuma yang saya ingin sampaikan bahwa kehormatan seorang perempuan itu bisa dinilai dari mahar yang diberikan seorang suami kepada istri, akan tetapi istri tidak boleh menuntut. Kalau tidak sekian nggak jadi, nggak bisa Kang Jam-Jam itu. Kalau seperti itu namanya eretan karena Itu mungkin hanya sebagai bentuk penghormatan rasa cinta ke calon suami ke istri. Aduh layaknya sekian dengan sekian tenaga. Betul. Ya silakan Kang Jam. Barangkali ada yang perlu disampaikan. Ini menarik Pak. Bahkan tadi dari konsep awal tentang dinamis ya Pak, bahwa syarat secara fikih pernikahan itu selalu bergeser mengikuti zaman. Kayak syarat yang laki-laki harus berapa usianya, karena tadi juga Imam Syafi'i ada kaul qadim, ada kaul jadid. Jadi fikih itu selalu di-upgrade dan sangat mengikuti zaman, tidak ortodok. Nah Bapak untuk zaman sekarang ini Pak, yang sudah Bapak tangani di lapangan, itu kebanyakan Pak ya, ini maaf mungkin Pak ya, yang rentan mengalami kegagalan pernikahan atau perceraian itu range usia berapa Bapak itu, atau mungkin sebabnya kira-kira apa? Ini perlu diketahui bagi teman-teman atau mungkin juga saya yang akan menikah dan juga rekan-rekan yang muda yang untuk kehati-hatian Pak ya, untuk ihtiyat, untuk kawasan juga Pak. Baik, ini bagus sekali ya Kang Jam-Jam. Jadi yang namanya nikah itu kan semuanya belajar. Ya. Saya memang
nikah tahun 2004. Sekarang 2022. Berarti sekitar 18 tahun. Tapi masih belajar tetap. Dan banyak sekali ujian dan godaan. Nah, jadi begini ya. Sebetulnya yang namanya bobogohan lah Kang Jam-Jam ya. Kang Jam-Jam, Kang Ade itu kan bobogohan sudah biasa ya. Sudah biasa. Ya, jadi kalau sebelum nikah itu tanpa bobogohan sepak gitu ya. Aduh, iya. Kurang percikan. Iya gitu. Artinya belum ada, kan yang namanya sesuatu kan harus ada mukadimah dulu gitu ya. Tapi bukan berarti semuanya dicoba. Maksudnya dicoba. Ya nanti salah kaprah. Nah, jadi begini ya. Satu ya, bahwa jodoh itu kan sudah di tangan Allah. Takdir itu pasti. Iya. Dan kita harus yakin ya bahwa jodoh pati rezeki usia bagja cilaka eta tos ditangtoskeun ku Allah itu sejak usia kita 4 bulan dalam kandungan. Itu wajib kita imani, dan itu takdir. Sehingga nah kan kalau banyak berbicara tentang takdir itu lebih luas gitu ya. Ada muqayyad, ada mu'allaq dan lain sebagainya. Kenapa kita tidak tahu? Seandainya Allah memberitahukan kepada kita bahwa jodoh kita itu si A, nggak usah sulit-sulit, langsung tembak jadi gitu kan. Tapi karena kita mungkin ini ya, ini mah alibi atau alasan saja bagi yang suka bobogohan. Kita tidak tahu jodoh kita yang mana, sehingga yang ini cobian. Dicobian. Gara-gara apalah ketinggalan tidak kasih pulsa, putus kan gitu kan jamnya. Pindah lagi yang ini gara-gara tidak dijemput, putus lah kan gitu. Ya sama seperti saya dulu lah gitu. Biasa. Mantap. Nah, jadi tapi tidak boleh dalam satu waktu punya cabang. Ini nanti akan berekses waktu nikah kan jam-jam. Oh ya, jadi harus dilatih dari situ. Iya, jadi jangan kita sudah punya satu pacar dalam satu waktu punya 4, nggak boleh, itu nanti salah. Nggak boleh. Ya kalau kita putus satu, ya ganti lagi gitu kan. Putusnya ganti lagi, itu konsep awal saya. Nah gitu. Pantas Pak Hedi sekarang setia sekali dibentuk dari lama ya. Kemudian ya tadi itu bapak-bapak kalian lupa lagi tentang ini Pak, kira-kira usia berapa Pak yang iya betul. Nah betul. Jadi gini kan ada masa-masa cinta kan dalam Al-Quran begini, ada yang disebut dengan dalam Al-Quran itu ya ayona inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Sakinah, mawaddah, warahmanah. Sakinah itu kan artinya tenang. Ya. Mawaddah itu artinya cinta yang suci. Warahmah dan kasih sayang. Nah, antara sayang dan cinta itu kalau saya artikan menurut saya itu sedikit beda lah. Kalau cinta itu ibarat waktu bobogohan, ya, itu cinta, ya. Waktu bobogohan dan masa-masa kita lagi demen-demen lagi lengket-lengket itu paling 1 sampai 3 bulan Kang Jam-Jam. Itu masa-masa kita honeymoon lah gitu, honeymoon dan lain sebagainya. Jadi di sanalah cinta itu tidak pandang bulu, mau dari ras mana, suku mana, pokoknya bogoh. Itulah cinta. Cek paripaos mah jang ulah nikah kasih mau ada bogoh sana aja dia miskin. Tapi karena cinta kita orang kaya pun nggak jadi peduli. Itulah cinta paling. Nah untuk tahap selanjutnya adalah tahap pemeliharaan. Nah saya sampaikan bahwa ada tahap kasih sayang. Nah kesananya itu konsep cinta bukan tidak ada, tapi luntur dengan adanya kasih sayang. Apalagi kalau sudah punya anak. Ya punya anak kan minimal 9 bulanan. Ya kita nikah 1 tahun punya anak misalkan. Itu kesannya adalah sayang. Tentunya dalam proses sayangnya kita kepada keluarga, kepada anak mungkin beda dengan waktu kita bercinta. Bercinta mah pasti tetap kita akan kuat. Nah kalau sayang itu biasanya yang saya alami itu suka banyak godaan ya. Jadi memelihara itu kan sangat sulit daripada meraih. Inilah konsep dalam nikah, makanya banyak sekali faktor-faktor tatkala kita masa-masa kasih sayang. Sehingga nah kalau ada yang lebih ganteng, ada yang lebih tajir ya kalau bahasa anak muda itu bisa kita beralih ke lain hati. Itu pada masa kalau masa 1-3 bulan insya Allah dia
masih tetap. Kecuali kalau dipaksa dijodohkan mungkin ya. Tapi biasanya walaupun dijodohkan atau dipaksa, cek bahasa Sunda mah kieu embung kembung bahasa ini. Tahu embung. Gimana itu Pak? Embung katanya cenah embung tapi daek. Embung teh artinya hamil kan gitu. Biasanya apalagi yang tidak embung kampung itu kan pasti sudah langsung cekur satu kali beroperasi langsung jadi gitu dia. Nah, kalau dalam masa keseharian itu pokoknya 1 tahun, apalagi kalau belum dikaruniai anak, Kang Jam, kemudian belum ada pekerjaan, kemudian dia aktif di mana-mana, biasanya itu sangat rentan sekali terjadinya bukan perselingkuhan tapi masa krisis ya. Apalagi yang namanya perempuan, mohon maaf ya, perempuan itu kan sangat identik dengan kecantikan. Jadi dalam bahasa itu kan mir'ah. Mar'ah itu kan perempuan. Kalau mir'ah itu adalah cermin. Jadi cermin dalam arti terus dia berdandan. Tentunya berdandan dengan membutuhkan apa? Fulus. Pipulus, pipulus manfus kan gitu. Inilah terjadinya perceraian di lingkungan pernikahan, terutama yang terjadi beberapa tahun ke belakang di pengadilan agama itu karena faktor ekonomi yang paling besar, paling tinggi lah, bukan paling besar. Kenapa? Karena memang apalagi zaman sekarang kebutuhan semakin banyak, sehingga suami yang tidak bekerja, suami yang diam saja, semua yang tanpa adanya tadi inovasi kemudian dinamis, udah didelet oleh perempuan, pindah lagi ke lain hati. Itu biasanya faktor yang paling utama itu adalah ekonomi. Kalau faktor yang lain sepertinya yang saya lihat di pengadilan agama ataupun di kantor urusan agama yang pingin untuk itu jarang. Kalau faktor keluarga sedikit lah, faktor pekerjaan jarang. Faktor keturunan pun terkadang bisa mengakibatkan terjadinya perceraian. Tetapi ini sangat lama ya. Lama artinya kenapa? Barangkali dia 1 tahun punya, 2 tahun punya, tapi tidak punya terus. Tadinya sugan teh bade gaduh mempertahankan pernikahan, tapi karena mungkin takdir ada yang kuat sampai dia meninggal tidak punya anak, tidak putus, tidak cerai. Ada juga yang tidak kuat, baru sekian tahun, 20 tahun, 10 tahun, karena mungkin di antara suami istri itu dua-duanya kurang subur, cerailah seperti itu. Itu bisa, tapi itu sangat jauh dan insya Allah yang paling utama biasanya yang saya lihat itu faktor yang paling utama adalah masa-masa kasih sayang pada masalah ekonomi. Oke. Ya, Bapak ini saya coba mengurai ya. Tadi Bapak ini betul sekali karena dari kutubut turos, dari fikih juga. Kalau aku juga sering ngomong ke teman-teman tentang psikoanalisa, kalau bogoh itu atau mahabbah itu ada range waktunya. Namanya dari hormon testosteron. Jadi ketika hormonnya habis 4 tahun I love you nanti bogohnya teh ngilang ya Pak. Betul. Tapi kalau ar-rahmah, kasih sayang itu akan terus selama kita bisa merawatnya, seperti tadi Bapak mengungkapkan. Jadi secara agama itu kan memang keren ya. Jadi ketika dibuktikan secara sains, ternyata fikih ngajawab sudah jauh lebih dulu. Nah, sebenarnya Bapak ini saya juga gitu Pak ya dulu. Nah ini Pak, mungkin nanti saya minta tipsnya untuk rekan-rekan yang ingin menikah juga, atau mungkin juga yang sudah menikah, sebagai bentuk apa ya Pak? Bentuk tekad bahwa orang teh harus tetap optimis mencari rezeki. Karena gini Pak, saya dulu Pak 5 tahun yang lalu itu saya tidak mau nikah. Sieun, karena pertama saya senang filsafat, saya suka Rocky Gerung, dia bilang bahwa nikah itu menarik sebagai fiksi tapi buruk sebagai fakta. Terus saya mikir Pak, aduh abi moal nikah wae kitunya, asana resep gitunya, nulis buku sampai tua, bikin film tapi teu nikah gitu, asa seru. Tapi saya disadarkan dengan kata-kata tadi, saya dilengkapi dengan pasangan. Lamun urang teu nikah engke bisi pamangrogi baang sunnati oge dan lain-lain gitunya. Terus justru jalan ma'rifatullah teh gara-gara ibadah sareng-sareng istri dan dalam kehidupan. Nah, tapi tetap Pak masih banyak sekali ketakutan, terutama misalkan dalam bab aduh urang tiasa teu nya nyejahterakeun istriku pada melanu sakieu-kieuna. Nah, itu mungkin untuk motivasi untuk aku juga Pak ya, ini literally aku butuh dan juga bagi teman-teman kangge motivasi untuk gimana sebetulnya rezeki dalam pernikahan itu seperti apa. Itu mungkin Pak. Ya, baik sekali. Ini sangat menarik ya Kang Adam. Saya juga punya teman kebetulan Kang Adam di Penyuluh dan di Penghulu. Dua-duanya dekat.
Jadi dua orang tersebut tidak menikah. Bukan tidak atau belum ya. Kalau dulu ada Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu Hajar Asqalani itu kan dia tidak menikah sampai meninggal. Kenapa? Karena dia fokus dalam ilmu, mengarang, belajar. Nah, kalau zaman sekarang tentunya mungkin bisa lihat tuh nikah teh pedah naon gitu ya, jomblo teh gitu, apakah karena memang itu boga calon atau boga gitu kan. Nah tapi itu ya, itu sebuah tantangan bagi kita, bagi yang belum menikah terutama. Kalau menurut saya ya Kang Jam-Jam, kan kalau kita yakin ya sebagai seorang muslim ya, itu sudah janji kata Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi konsep kita pertama adalah takwa. Dan barang siapa yang takwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah akan menjadikan sebuah urusan itu akan ada jalan keluar. Ya contoh, yang jomblo baik, tapi kalau kita yakin kepada Allah, satu saat pasti ada calon. Dan Allah menciptakan manusia itu kan berpasang-pasangan. Iya, betul. Ada yang tanya kepada saya, dan juga memang bingung ngejawabnya. Pak, cenah kumaha anu maotna bujangan? Apakah di akhirat nanti akan mendapatkan pasangan? Sebab setiap manusia dapat pasangan. Wallahu alam. Tapi yang jelas setiap manusia adalah berpasang-pasang. Itu satu. Jadi kita optimis kena. Iya. Jadi setiap manusia itu pasti berpasang. Cuma berproses. Ada yang menikahnya muda, menikahnya sudah tua dan bahkan kakek-kakek kan. Ada gitu yang sudah ada di kita. Kadang bukan belum punya cucu, belum punya anak, tapi dia baru menikah kakek-kakek. Ya itu karena mungkin nikahnya itu pada waktu itu sudah takdir Allah. Kemudian yang keduanya wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Nah, ini konsep rezeki ya Kang Jam-Jam. Rezeki itu kan kalau kita diam tidak akan dapat. Rezeki itu kalau harus kita cari, kita jemput. Jadi wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Dari takwa akan melahirkan jalan keluar apapun yang kita kerjakan. Yang kedua akan mendatangkan rezeki. Nah, tentunya rezeki itu kan tidak berarti harus uang. Rezeki itu kan ada beberapa faktor ya. Ada rezeki anak yang soleh, ada rezeki panjang umur, ada rezeki sehat, ada rezeki tentunya uang. Nah, jadi di antara yang sekian rezeki yang Allah berikan, mungkin kalau yang jodoh bisa lewat dari bisa lewat dari kita punya pekerjaan, itu bisa nanti ada wasilah dapat jodoh. Bisa dari lewat kita anak yang soleh misalkan, karena kita terus kita menjadi anak yang soleh kepada orang tua, dengan wasilah amal soleh kita berbakti orang tua, kita dapat jodoh, bisa seperti itu. Jadi yang paling utama bahwa rezeki itu kita tidak usah menanyakan mana rezeki orang, nggak usah. Rezeki itu kan sesuatu yang datang tanpa disadari. Sebetulnya itu menurut saya seperti itu. Jadi kita sekarang duduk kan bisa berkomunikasi, bisa menatap sana, itu sudah jelas rezeki. Ya. Betul. Jadi bagi yang belum ataupun yang sebentar lagi ya kita harus optimis ya. Harus optimis bahwa jodoh itu satu ada. Yang kedua tentunya harus dinamis. Dinamis apa? Ya mencarilah. Walaupun mencari tidak berarti harus mencari teh kudu pangmilan, tidak kan. Sekarang ada lewat medsos, ada bisa lewat apalah, sekarang kan sudah zamannya lewat Google juga kan bisa sekarang, ada beberapa cari jodoh di KUA itu ada Kang Jam-Jam itu ya pasangan. Saya pernah nanya ini kasus ya, pernah nanya ke calon pengantin, Kang di mana gaduh jodoh nih hebat kieu, tina Google Kang. Berarti kan itu juga salah satu sarana wasilah itunya dengan seperti itu bisa Kang, ada ya. Jadi nggak usah bingung gitu. Bahkan fenomena sekarang kan tidak sesuatu yang mustahil. Itu bisa terjadi. Berarti asal Anda punya kuota yang sehat ya, Mas. Optimis, dinamis. Betul. Gitu. Ya dinamis tadi ya, betul. Ya, jadi mengikuti zaman ya. Gitu. Oh ya lupa tadi. Tentang sakinah, ini konsep saya ya. Sakinah kan diam. Diam itu kan tenang.
Kalau tadi dihubungkan dengan sakinah, mahabbah, cinta itu tadi betul ya. Jadi memang ada masanya. Nah, sakinah, mawadah, warohmah, rohmah itu kasih sayang. Jadi tahapan-tahapan itu bukan hanya sekedar Slogan slogan nikah saja. ya? Itu dalam tataran di lapangan memang seperti itu. Itu sudah menjadi rahasia umum bahwa sakinah mawaddah warahmah itu memang benar kita rasakan, terutama bagi yang nikah, bagi yang pernah menikah. Mungkin bagi yang belum pernah nikah ada ya. Saya juga punya teman lagi nih ngobrol ke nikah. Hubungan begini padahal can nikah kumaha eta di mana hubungan jeung saha kan gitu. Itu nggak boleh begitu. Kalau Kang Jam-Jam misalkan walaupun memang bisa lihat dari tapi kan tidak pernah merasakan, nggak mungkin kita lebih maksimal. Hari nikah teh carana kieu geus kawin can acan yang gitu. Contoh lagi, ada yang bicara tentang ibadah haji, mohon maaf, ibadah umroh terus haji can acan. Kini bisa ngomong eta mah ceunah we, jangan begitu. Jadi harus dipraktekkan. Tapi jangan yang salah. Aduh, abi hayang nyobaan heula ulah itu mah enggak bisa seperti itu. Ya, silakan Kang. Nikah teh gini saur saha anime waduh gitu ya. Jadi tidak boleh ya. Ya, jadi betul kata Bapak harus mencercapi dulu, mengalami dulu nang dewet tiasa maka tahan kan sanes. Ya, Bapak hatur nuhun ini. Ya. Aduh, jadi konsep yang sangat luar biasa. Ternyata tadi Mbak Rizky Adamin Hayasulaya Tasib. Jadi teman-teman, yuk berikhtiar semampunya. Kalau teman-teman mentok ngampar sajadah saja ya kita minta kepada yang punya zat Allah Subhanahu wa taala nanti untuk bab rezeki mungkin tidak risau. Ini juga setara ya karena agama itu selalu agama Islam udah paling benar gitu. Psikoanalisa ge sama nyebat gitu Pak bahwa kalau misalkan sugesti kita aya nu namina teh fisika kuantum. Jadi lamun dina kepala kita penuh dengan harapan, hope, optimisme bentuk tina rasa syukur eta insyaallah rezeki teh sumping nyalira lewat frekuensi. Bade lewat damelan, lewat relasi, lewat segala macam. Jadi optimisme atau tadi saur Bapak mah tetapnya ketakwaan bersandar kepada zat anu moal peupeus, zat anu moal runtuh nyata Allah justru rezeki teh insyaallah bakal sumping. Insyaallah bakal sumping. Nah, ieu Bapak asa hoyong panjang keneh mung panganten dibatasi waktu. Mungkin Pak pertanyaan terakhir Pak ya ini bab nikah. Apa ya Pak, abi bingung ngabahasakeunana lebih kepada nikah teh Pak salaresna teh hoyong ditegaskan nu tadi Paknya kepada masyarakat nu pentingna teh nu wajibna. Cuma kan kultur kita Pak ya maksudna teh panggung ageng, hajat ageng. Ya itu agak susah Pak ngajelaskeun bahwa nu penting mah halalna, sahna atau mungkin Bapak boleh ada semacam kisah orang yang mungkin pernikahannya tidak terlalu mewah dan dahsyat tapi sakinah atau bagaimana Pak atau gimana cara menjelaskan ini ke masyarakat umum secara layak bahwa justru esensi tina nikah teh adalah akad yang sanajeng nikah teh teu seharian gitu Pak tapi waduh perjalanan saling melengkapi seumur hidup begitu Pak. Betul. Baik, betul apa yang disampaikan oleh Kang Jam-Jam seperti itu. Nikah tidak untuk satu hari tapi untuk selamanya. Kemudian yang terpenting bahwa nikah itu prosesinya, akadnya itu yang terpenting. Perlu saya sampaikan bahwa pelaksanaan nikah yang sekarang itu kan bisa dilaksanakan di kantor dalam istilah nikah kantor dengan gratis Kang Jam-Jam itu ya tanpa bayar. Kalau nikah di luar kantor atau di luar hari kerja itu dengan 600.000 itu pun langsung ke negara di lewat bank gitu. Nah, yang perlu saya tekankan bahwa jangan lebih mendahulukan adatnya daripada ibadahnya gitu kan. Jadi kita utamakan dulu ibadahnya. Sebab sesuatu itu kan tergantung kepada niat Kang Jam-Jam. Kenapa sampai dia putus di tengah jalan? Karena niat awalnya itu adalah bukan untuk ibadah tapi untuk misalkan mohon maaf riya, mohon maaf untuk pamer dan lain sebagainya. Jadi innamal a'malu binniyat itu sangat jelas tergantung niat. Kalau niat kita ibadah, insya Allah itulah yang akan langgeng. Kalau niat kita nikah itu bukan karena ibadah, karena sesuatu yang lain banyak bla 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 misalkan, itu jelas tidak akan sampai ke akhir hidup ataupun putus di tengah jalan. Itu sebenarnya. Kalau masalah prosesi itu
mungkin nggak jadi masalah Kang Jam. Kalau orang kaya ya boleh, tapi yang sewajarnya tasyakur ya sebagai itu memang dalam hadis juga ada a'linun nikah, undanglah dan kabarkanlah kalau kita menikah, itu jelas. Tapi kalau cerai jangan dikabarkan. Jadi hadis hari nikah mah kada diumumkan kan kadanya kada ulam kabdi tapi hari putus mah cerai itu nggak usah dikabarkan. Itu kata Rasulullah seperti itu. Nah dalam prosesnya mangga ya kita di kampung ya wajarlah, kita di kota mungkin seperti itu bang. Itu kan manusia sesuai dengan kemampuan dan kapasitas dia sebagai apa nggak apa-apa. Yang penting ulah sok lo bating adatnya lah gitu. Itu saya barangkali dari saya. Ya betul Pak. Jadi silakan teman-teman tasyakur sewajarnya, tasyakur ya selumrahnya ya, selama tadi ibadahnya nomor wahid, nanti sisanya untuk adat-adat yang mungkin di masyarakatnya mungkin bisa di second number aja. Nah teman-teman, tadi kata Bapak saya untuk yang terakhir sebelum nanti kita ke next tema, betul ya, sakinah mawaddah warahmah, mawaddah cinta mungkin setelah sekian tahun akan luntur karena hormonnya habis. Ada ar-rahmah kasih sayang, dan setelah melewati itu ada as-sakinah bentuk ketenangan yang luar biasa. Makanya di lembur sok aya aki-aki nini calik sagubuk duaan, tapi karena sudah melewati itu nyaah nate terus dugi ka dua nanangantunkeun. Ini adalah perjalanan yang sangat luar biasa. Jadi bagi teman-teman termasuk juga aku pribadi, silakan itu barusan edukasinya tos full ti Bapak genep SKS-nya. Mohon bahatur mohon pisan. Soalnya leres pisan peryogi Pak ke anak-anak muda anu teu acan tiasa ngendalikeun diri, malih mah jantan kecelakaan naudzubillah, atau mungkin yang juga masih takut pisan kangge menikah. Insya Allah tadi barusan formulana ku Bapak tes didugikeun. Mudah-mudahan jadi manfaat Bapak ya. Amin untuk amin ya pendengar podcast Semap kali ini. Ini Pak, ini tadi nyata sedikit bab keilmuan, mangga silakan dipraktekkan teman-teman. Soalnya Pak, ini saya ngobrol ini, Bapak ini adalah dewan guru yang luar biasa, sangat dicintai oleh anak-anak santri karena wawasan kutubu turusnya keren, juga praktikal di bab munakahatnya juga sudah luar biasa. Nah ini Pak, kita kan sedang beliau ini selain di Dewan Guru dan di kantor urusan agama, beliau juga sebagai ketua PSB Pusat Pondok Pesantren Darussalam. Nah, Bapak, jadi sekarang kita mau ngobrolin Pak ini Pak tentang santri baru di Pondok Pesantren Darussalam. Betul. Ini bagi teman-teman yang mungkin belum pesantren, teman-teman menurut aku kan sekarang gelombang kedua Pak ya. Gelombang kedua. Jadi silakan mangga kangge daftar. Madrasah Tsanawiyahnya ada bagi yang udah lulus SD sambil pesantren juga. Terus juga ada madrasah aliyahnya juga ada SMP Darussalam. Biar teman-teman nanti bisa lengkap nih badai kamana, insya Allah kita wadahna tos komplit. Bapak mangga ngaletela. Jadi teman-teman, kita digodok untuk kutubu turos di pondok, kita juga belajar bahasa, kita juga belajar language bahasa di SMA Plus ada bilingual. Juga nanti teman-teman yang mau belajar sains juga ada, ekskul music juga ada. Jadi yuk daftar ke kita. Nah Bapak ya jarioskeun PSB heula Pak. Mangga. Berarti dari mana dulu ya? Aku mau ke manajer dulu, Ang Fikri. Dari mana dulu kira-kira? Program. Oh, dari program. Program mana dulu nih? Sanawiyah atau program mana dulu? Oh, bebas dulu. Oh iya, Bapak perkawis PSB bilih aya nu bade didogikeun Pak ka teman-teman. Bebas dari mana wae mangga teu sawios. Baik, ya terima kasih Kang Jam-Jam yang sangat agresif dan energik ya. Kalau melihat Kang Jam-Jam kan dari segi fisik dan pembicaraannya energik, ilmiah, dan memang sangat menawan. Ya, baik, saya kan sudah tua ya, sudah 47 tahun Kang Jam-Jam. Mungkin 20 tahun yang lalu ya. Kang Jam-Jam usia seberapa tahun ini? Abdi nembe 20-an sekian. Abdi hoyong 17 tahun ini. Oke, begini, baik, terima kasih. Kebetulan saya dipercaya kembali oleh pimpinan pondok pesantren untuk menjadi penanggung jawab lah, dalam arti ketua ceritanya, ketua PSB penerimaan santri baru di Pondok Pesantren Darussalam. Mungkin untuk masa-masa sekarang sangat tepat ya, Kang Jam-Jam, bagi orang tua untuk bukan hanya sekedar menitipkan ya. Sekarang kan dunia sekarang itu sudah lain artinya sudah masanya kita untuk lebih banyak mendekatkan kepada yang lebih hak. Sekarang kan yang hak bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Betul. Makanya salah satu lembaga yang sangat kuat dan tidak akan muqallibal qulub, tidak akan bergonta-ganti itu insya Allah pesantren. Nah, jadi kenapa saya sering sampaikan,
kepada masyarakat di majelis taklim, di lingkungan pemerintahan itu, karena dalam satu waktu itu bisa dapat 2 poin, dapat ilmu agama dan tentunya dapat ilmu akhirat kalau di pesantren. Bukan berarti di sekolah yang tanpa pesantren tidak dapat seperti itu, bukan. Cuma kita lebih maksimal dan lebih lengkap serta lebih langsung ke tataran praktek dari teoritis itu. Nah, Pondok Pesantren Salam salah satunya adalah SMA Plus ya. Saya juga mengajak kepada seluruh yang hadir ataupun yang mendengar, menyimak, tentunya kalau ada saudara, ada sanak ya, yang tadinya dari SMP ataupun dari MTS ya, mari kita bergabung di SMA Plus, dan di sini lengkap lah gitunya. Sebab bagi yang orang tuanya menitipkan ke madrasah, sama ada di ke madrasah aliyah. Tapi yang anaknya kan banyak juga yang pengen dari SMP, pengen langsung jenjangnya supaya tidak belok sedikit, langsung ke SMA, itu langsung di sini difasilitasi. Dan sama pembelajaran ya, kemudian juga program, bahkan lebih ada ziyadahnya, lebih lengkap itu program-program di SMA. Mari kita di sini. Dan selain di SMA juga kita langsung pesantren. Itulah yang sangat kita butuhkan sekarang ini ya. Jangan liar lah gitu sekarang. Sekarang kita ya bisa melihat sendiri di luar sana. Saya sebagai PSP sudah 4 kali ya, betul. Jadi lain entah di bosan banyak saya tidak akan lari dari Darussalam, insya Allah saya masih dipercaya. Mari SMA Plus itu sudah mencukupi, sudah mumpuni, bahkan bisa melengkapi kebutuhan kita ya, terutama bagi mereka yang sangat membutuhkan ilmu-ilmu umum tapi ingin di pesantren, itu kan sulit gitu ya. Kalau ilmu umum bisa di SMP di luar bisa, tapi SMA bisa di luar tapi lengkap. Setelah pulang ngaji berjamaah, kebiasaan yang nantinya akan dipraktekkan di masyarakat, ya kita bisa di proses pembelajaran di pesantren ini. Ya gitu barangkali Kang. Betul Pak. Jadi ya sekali lagi teman-teman, SMA Plus ini adalah pilihan yang sangat tepat. Kalau teman-teman lihat film Pak Habibie, mungkin kayaknya citra kita pengennya seperti itu, karena secara sains kita di SMA kan sudah famous tentang sainsnya, tapi juga teman-teman diimbangi dengan kutu-buturos ngawas di pesantren, berjamaah, disiplin. Di sekolah kita belajar bahasa Inggris, matematika, fisika, kimia. Makanya tahun kemarin tuh lulusannya ada yang ke UI, ada yang ke Unpad, ada yang ke banyak sekali univ-univ besar. Itu justru kemarin banyak yang bahkan kedokteran juga dari SMA Darussalam. Nah, ini bagi Bapak Ibu yang mungkin juga menonton, silakan Bu jadi pilihan, masih mumpung ada gelombang kedua, silakan. Nanti barusan juga sudah dikuatkan oleh Bapak Wahidin bahwa plusnya itu ya banyak gitu ya. Kalau misalkan kita sekolah yang di luar tidak di pondok mungkin keren, cuma tetapi ketika imun akhlaknya kurang disuntikan karena mungkin tidak ada mentoring berjamaah, tidak ada ngawas kitab, tetap agak sedikit kurang balance. Tapi di Darussalam insya Allah karena dinaungi pondok pesantren, maka sains dengan pesantren imbang, insya Allah kita akan melahirkan cendekiawan muslim yang sangat luar biasa gitu. Bapak Panginten ini hatur nuhun ya, sami-sami Tos Sumping juga sudah memberikan banyak ilmu ke Abi Pak, terutama ya ini kita. Ya sedikit aja lah. Kalau banyak sih tidak. Kita kan bahasanya tahu sedikit dari yang banyak lah. Kuberihan tidak tahu banyak dari yang banyak gitu ya. Ya kita sedikit lah berbagi kan. Bahasanya kan mohon maaf suka berbagi dalam bahasa kalau saya status berbagi lah. Saya sering pengajian di Radio Kartika, bahasanya berbagi saja, tidak berarti kita lebih bisa. Dan saya masih banyak kurang. Itu saja kan. Aduh Bapak hatur nuhun pisan. Teman-teman sekali lagi yang teman-teman pengen daftar, masih ada gelombang dua untuk semap, silakan. Ditunggu ya, silakan. Bapak hatur nuhun, Bapak Panginten untuk episode 22 ini cukup sekian. Barusan vibes-nya saya kerasa banget, serasa pengawasan Pak, karena interaksinya syahdu sekali, juga Pak memberikan banyak pengetahuan yang luar biasa tentang Rubul Munakahat. Oke Bapak, itu saja mungkin. Hatur nuhun, Bapak sehat selalu. Hatur nuhun Pak. Dan rekan-rekan, kita sampai sini dulu untuk episode 22. Nanti kita jumpa di episode selanjutnya dalam bintang tamu yang berbeda. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.